Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 dan kelas 3? Semoga anak-anak diberikan kesehatan untuk belajar pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku kelas 1 dan kelas 3. Untuk hari ini kelas 1 akan belajar tentang sila pertama yang berlambangkan bintang. Sedangkan untuk kelas 3 kita akan belajar tentang uang dan kegunaan uang. Untuk kelas 1, kenapa kita harus belajar tentang sila pertama? Supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan untuk kelas 3, kita belajar tentang uang, kegunaannya atau tujuannya supaya kita bisa mengelola uang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi di kelas 1 dan kelas 3 secara bergantian ya. Baiklah, untuk kelas 1 perhatikan penjelasan materi dari Ustazah. Sedangkan kelas 3 silakan dibaca terlebih dahulu bukunya. Setelah Ustazah menjelaskan materi kelas 1, baru Ustazah akan menjelaskan materi kelas 3. Baiklah anak-anakku kelas 1, mohon perhatikan gambar bintang yang ada di papan tulis. Ini adalah lambang sila keberapa? Iya betul, ini adalah lambang sila pertama yang bunyinya apa? Pinter sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang sila pertama, Ustazah ingin tahu tepuk lambang Pancasila. Masih ingat? Tepuk Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, padi dan kapas ya. Sekarang kita akan belajar tentang sila pertama yang berlambangkan bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali mengamalkan pengamalan sila pertama. Yang pertama contohnya adalah taat beribadah. Sudahkah anak-anak taat beribadah? Ya, pinter sekali. Taat beribadah itu bisa berupa sholat 5 waktu, mengaji, berdoa. Contoh yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan itu juga merupakan contoh pengamalan sila pertama. Contoh yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi. Itu juga contoh dari pengamalan sila pertama. Bisa diulangi lagi? Ya, ayo coba diulangi sekali lagi. Contoh pengamalan sila pertama yaitu yang pertama adalah taat beribadah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi. Perhatikan ya. Nah, di situ sudah Ustazah berikan soal untuk anak-anak. Coba dikerjakan. Selagi Ustazah menerangkan di kelas 3, anak-anak mengerjakan
soal yang sudah Ustazah berikan. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa tanya ke Ustazah. Dah, perhatikan anak-anakku yang kelas 3. Sekarang kita akan belajar tentang uang. Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, di mana sekarang uang diwujudkan dalam bentuk kertas maupun logam. Penukaran barang dengan uang disebut jual beli. Uang dibedakan menjadi 2, yaitu ada uang kartal dan ada uang giral. Uang kartal itu berupa uang kertas atau logam, sedangkan uang giral itu bisa berupa giro, kartu kredit, wesel, dan cek. Untuk uang kartal, di sini ada uang kertas dan uang logam. Ciri-ciri uang kertas adalah berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang. Bertuliskan nominalnya. Ada tulisan nominalnya. Di sudut gambar ada lambang burung Garuda. Itu adalah ciri-ciri uang kertas. Dan yang terakhir ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Uang kertas ini kelemahannya yaitu uangnya ini mudah sobek. Jadi anak-anak harus menyimpannya dengan hati-hati. Jangan ditekuk-tekuk, jangan diremet-remet. Nah, kadang kita kalau sudah mendapat kembalian dari warung, wah diremet, ditekuk-tekuk, masukkan ke sak. Nah, jangan. Kita rawat uang kita dengan baik. Kita luruskan, kita taruh di dompet supaya tetap bagus. Kalau uang logam, ciri-cirinya uang logam adalah terbuat dari logam, berbentuk bundar. Ada burung Garudanya juga. Bertuliskan nominalnya dan bertuliskan Bank Indonesia. Nah, untuk uang logam ini keuntungannya adalah uang itu tidak mudah rusak karena terbuat dari logam. Tapi kelemahannya, kalau kita mempunyai uang 1 juta saja dalam bentuk uang logam, pasti kalau dibawa kemana-mana itu sangat berat sekali, ya. Nah, untuk uang logam sendiri itu ada pecahan nominal 1.000, 500, 200, 100, dan 50 rupiah. Sedangkan untuk uang kertas itu ada pecahan 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, 20.000 rupiah, 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, dan 1.000 rupiah. Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau sudah dipahami, silakan kerjakan tugas dari Ustazah yang ada di kertas yang tadi sudah Ustazah bagikan. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Ustazah beri waktu 5 menit. Baiklah anak-anakku kelas 1 sudah selesai. Coba Ustazah lihat pekerjaannya. Oh iya, pinter sekali. Alhamdulillah semua jawabannya sudah betul. Jadi kesimpulannya, sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, contoh pengamalannya apa saja tadi? 1. Apa? Taat beribadah. 2. Berdoa sebelum makan atau sesudah makan. 3.
berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Iya, pintar sekali. Semoga anak-anak kelas 1 paham ya, mengerti semuanya. Dan untuk kelas 3 bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Ya. Kesimpulannya untuk kelas 3 tentang uang dan cara pengelolaannya adalah uang dibagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ada uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral contohnya ada giro, kartu kredit, wesel, dan cek. Semoga apa yang Ustazah jelaskan barusan untuk kelas 1 dan kelas 3 bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.